sejarah coaching ini dimulai dari tahun 1500-an. Ya, dan sebetulnya satu hal yang perlu ditekankan juga, istilah coaching itu justru bukan datang dari olahraga duluan, itu datangnya dari sekolah duluan. Ya. Tahun 1500 kata coach itu adalah nama desa, sebetulnya Bapak Ibu, nama desa di Hungaria. Ya. Di desa di Hungaria ini isinya para pandai besi. Di tahun itu, kereta kuda yang ada di dunia itu nggak ada pernya. Jadi kebayang ya kerasnya kayak apa. Ya Bapak Ibu yang sekarang kita suka berkendara mobil enak itu karena ada per. Tanpa per itu jadi kayak naik gerobak, nggak ada suspensinya. Jadi nggak bisa empuk buat orang yang naik, sakit-sakit biasanya badan. Nah, para pandai besi di desa Koch ini mendesain per. Sehingga kereta kuda yang dihasilkan dari situ itu nyaman. Nah, ini sebetulnya implicitly masih ada nilai-nilainya yang terbawa sampai ke istilah coaching sekarang. Coaching, nanti kita lihat definisinya coaching adalah memaksimalkan potensi gitu ya. Jadi selalu larinya ke inovasi sebetulnya. Apa yang bisa kita buat berbeda, apa yang bisa kita buat lebih baik dengan apa yang kita punya. Gitu. Jadi dalam konteks kereta kuda tadi, sebetulnya si para pandai besi itu, ini gimana ya biar bisa kereta kudanya lebih enak gitu. Kita kan jago bikin besi nih gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan kepandaian kita? Mereka mengawinkan keterampilan itu dengan desain kereta kuda dan menghasilkan kereta kuda yang lebih nyaman di masa itu. Jadi dari situlah kata coach lalu melekat pada angkutan sampai hari ini. Bis besar itu namanya coach. Pesawat terbang kelas ekonominya tuh biasanya disebutnya coach class. Gerbong kereta itu namanya coach gitu ya. Jadi sampai saat ini menempel ke situ. Dan baru masuk ke dunia pengembangan manusia, sumber daya manusia itu tahun 1960. Setelah sebelumnya tahun 1830 justru dipakai di universitas untuk orang yang membimbing mahasiswa untuk lulus. Gitu ya. Saya sih, ini sih perkiraan saya kenapa disebut coach, karena mungkin bimbingannya dilakukan di dalam kereta gitu ya, on the way menuju universitas gitu, dalam kereta kuda sambil ngobrol, makanya dibilang itu percakapan coaching karena terjadi di dalam si coach itu. Tahun 1860 baru dipakai di dunia olahraga. Dan itu melekat pada bukan pelatih fisik, tapi pada orang di dalam klub olahraga yang kerjaannya tuh memanage, mencari strategi, membuat tujuannya tercapai. Tapi bukan pelatih fisik. Gitu ya. Jadi ini yang membedakan, dan ini prinsip ini yang sebetulnya akan kita bawa sampai sekarang. Gitu ya, sampai sekarang, sampai kenapa sih coaching dimasukin ke sekolah penggerak, kenapa coaching dimasukin ke proses transformasi pendidikan? Karena ada proses inovasi di situ, ada proses menghasilkan sesuatu yang baru. Ya. Nah, memangnya nggak cukup yang kita punya gitu ya. Kita kan tahu mentoring, tahu yang lain-lain gitu ya. Jadi nggak cukup karena kebutuhannya berbeda-beda. Nah, di sini Bapak Ibu perlu bisa mengajak para peserta memahami ada perbedaan mendasar. Perbedaan yang paling mendasar sebetulnya adalah begini. Tujuan-tujuannya itu beda. Ya. Yang biasanya dimiliki oleh para guru ya, atau kepala sekolah adalah satu, udah pasti training, ngajarin, teaching, gitu, atau mentoring. Mentoring dan training itu isinya tujuannya mengajari. Kalau kita mengajari, maka orang yang mengajari harus lebih pintar, lebih ahli, lebih tahu daripada yang diajar. Ya, karena dia harus mentransfer ilmu. Jadi pasti harus lebih di dianya. Sementara dalam coaching, tujuannya bukan mengajari. Ini yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu ya. Coaching bukan mengajari. Coaching itu memaksimalkan potensi. Coaching itu menimbulkan kesadaran baru. Kalau ngajari itu apakah mentoring, teaching, atau training? Tiga itu. Coaching tidak ada tiga ini.
Coaching adalah membuat orang jadi menimbulkan kesadaran baru. Atau kalau belajar, dia bukan belajar dari orang lain, tapi dia belajar dari dirinya. Jadi tujuannya lain. Kemudian ada lagi fasilitasi. Fasilitasi ini juga nanti diberikan kepada para pengawas sekolah, gitu ya. Sehingga kita perlu tanya, apa bedanya sama coaching? Fasilitasi ini tujuannya untuk mendapatkan kejelasan. Tapi cuma satu hal, nggak semua hal gitu. Dan biasanya dikasih sekali fasilitasi, sesi fasilitasi, lalu sudah itu selesai, nggak berlanjut. Coaching itu nggak pernah bisa sekali, Bapak Ibu. Coaching itu harus berkelanjutan. Itu yang beda, yang membedakan. Ada lagi di dalam sekolah bimbingan dan konseling gitu ya. Konseling jadinya apa? Beda nggak sama coaching? Kan kalau lihat dari luar kayaknya sama, orang ngobrol, orang ditanya-tanya gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah konseling biasanya pemicunya masalah. Jadi BK itu selama ini paradigmanya yang dicari adalah anak-anak yang punya problem. Oh ini sering bolos gitu. Oh ini datang dari keluarga yang broken home. Oh ini kok jadi mundur banget nih pelajarannya, turun banget semester yang lalu bisa bagus banget, semester ini kok jeblok banget. Ada apa nih anak? Jadi masalah, triggernya konseling. Ini juga bukan coaching, karena coaching triggernya bukan masalah. Coaching triggernya apa? Coaching triggernya tujuan. Kalau kita lihat, ini paling gampang ngelihatnya di olahraga Bapak Ibu. Kenapa misalnya PSSI hire coach? Karena PSSI punya impian untuk suatu hari jadi juara dunia misalnya. Atau jadi juara Asia. Jadi ada tujuan. Untuk bisa mencapai tujuan itu, dicarilah seorang coach. Jadi ini yang teman-teman perlu pahami dulu, tujuannya berbeda-beda, itu yang pertama. Gaya komunikasinya juga berbeda. Ya. Coaching itu harus dua arah. Yang harus dua arah lagi juga fasilitasi dan konseling. Tapi balik lagi, tujuannya lain. Jadi tetap harus bisa dibedakan. Kemudian individu diberikan kepada siapa? Perorangan atau kelompok? Coaching itu bisa dua-duanya. Perorangan bisa, one-on-one kita sebutnya, atau kelompok kecil. Kelompok yang ikut grup coaching itu nggak pernah banyak ya Bapak Ibu, maksimal 15. Kenapa? Karena coachnya harus bisa dengerin satu-satu. Mentoring, fasilitasi, bisa kelompok juga. Training selalu kelompok. Gitu ya. Konseling individu. Jadi dari sini aja udah kelihatan beda-bedanya. Cara menyebut orang yang mengikuti juga beda-beda. Ada coach, mentor, peserta, trainer, ada coach, menti, peserta fasilitasi, trainee gitu ya, konseli. Lalu siapa yang menentuin topik? Dalam coaching yang menentukan topik adalah coachee atau orang yang menerima coaching. Jadi kalau di satu organisasi kepala sekolah manggil gurunya, lalu gurunya Bu Dita, saya mau coaching Bu Dita nih, gimana supaya Bu Dita dalam 3 bulan ini jadi ini ya, nanti koordinator program studi matematika. Itu bukan coaching. Karena agenda penentuan tujuan dari coaching ditentukan oleh si coach. Dan itu sebetulnya bukan begitu prinsipnya kalau di dalam coaching. Gitu. Dalam coaching ada prinsip yang namanya kemitraan. Jadi kita harus nanya gitu. Nanya kesediaan atau persetujuan dari orang yang di coaching. Kemudian tentang keahlian terkait topik. Untuk jadi coach harus lebih ahli nggak dari orang yang di coaching? Jawabannya tidak. Seorang coach harus ahli mengamati, ahli bertanya, ahli mendengarkan, tapi bukan ahli di bidangnya. Saya mungkin bukan guru matematika. Apakah saya bisa menjadi coach bagi seorang guru matematika supaya dia menjadi guru yang lebih baik? Bisa. Karena yang akan saya coach bukan soal matematikanya. Tapi kalau seorang guru matematika ingin bisa mengajar
di SMP atau SMA gitu, dia guru SD dan dia perlu skill tambahan supaya bisa ngajar di SD atau di SMP atau SMA, dia bukan nyari coach, dia harus cari mentor atau cari trainer. Karena dia harus belajar ilmu yang lebih tinggi. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau masa sih gitu, masa sih untuk jadi coach nggak boleh jago, nggak perlu jago, nggak perlu. Bapak Ibu coba perhatikan di klub bola ternama. Kalau sekarang banyak bekas pemain yang jago-jago ya, belajar jadi coach, lalu jadi coach untuk klubnya. Tapi mungkin 10 tahun, 15 tahun lalu, kalau kita lihat deretan coach elit untuk klub sepak bola dunia, yang bekas pemain yang jago, mungkin nggak banyak. Tapi klubnya jadi paling jago nggak? Jadi paling jago. Klubnya isinya atlet top-top dunia nggak? Iya. Tapi coachnya, kalau diadu skill sama atlet yang dia pimpin, bisa kalah secara skill. Di situ membuktikan bahwa menjadi coach itu tidak perlu ahli atau lebih ahli dari orang yang di coaching. Tahu akan membantu pasti, karena ngomongnya jadi nyambung ya, tapi nggak perlu lebih ahli. Ya. Frekuensi harus rutin ya, untuk coaching. Mentoring juga. Sementara fasilitasi dan training itu hanya sekali ketemu selesai, satu kali ketemu selesai gitu ya. Nggak perlu ada kelanjutannya. Sementara coaching, mentoring, dan konseling itu biasanya lebih dari satu kali. Oke. Nah ini tolong nanti dibaca-baca, direnung-renungkan. Kalau ada yang masih pertanyaan boleh dibahas di WA grup kita ya Bapak Ibu. Ini detailnya, silahkan nanti dibaca ya. Karena ada tujuannya di sini, ada keterangannya. Nah, ini ada contoh yang Bapak Ibu bisa nanti pakai di kelas. Misalnya ada kasus nih, gitu ya. Sangat ingin, misalnya ada orang datang ke kita, lalu kita bilang, saya sangat ingin mengembangkan kompetensi diri untuk bisa terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan. Suatu hari saya membaca adanya kegiatan BIMTEK gitu. Nah, kesempatan nih, dan hari ini saya duduk di kelas sebagai peserta BIMTEK. Kegiatan yang sedang dia ikuti, yang dia bilang saya sekarang duduk di kelas sebagai peserta BIMTEK, ini coaching atau bukan? Nomor satu jawabannya bukan, nomor satu training. Ya, karena dia diajari untuk bagaimana bisa menjadi pengawas sekolah penggerak. Lalu ada case nomor 2. Dia sudah selesai BIMTEK, waktunya bekerja sebagai pengawas sekolah penggerak. Tapi ngerasa belum terampil, lalu dia menghubungi instruktur. Nah, dan oleh si instruktur ini dia diajari, dibimbing, dilatih, sehingga dia lebih terampil untuk melakukan percakapan coaching. Ini coaching atau bukan? Ini bukan coaching, Bapak Ibu. Nomor 2 tetap bukan coaching ya. Nomor 2 itu contoh mentoring. Kenapa kok ini bukan coaching? Karena ada kata-kata ini, diajari, dibimbing, dan dilatih. Itu kata kunci untuk mentoring. Itu bukan coaching. Jadi nomor 1 bukan coaching, itu training. Nomor 2 juga bukan coaching, itu mentoring. Nomor 3, ini si pengawas sekolah menerima daftar nama komite pembelajaran, lalu ada satu nama di situ yang langsung membuat dia sesak napas. Karena orang itu dulu gurunya waktu dia masih sekolah, dan pernah ada satu kejadian yang membekas sampai hari ini. Bahkan ngelihat namanya aja, si pengawas sekolah ini udah langsung jadi sesak dan keringet dingin. Dia nggak bisa bertugas kan kalau gitu. Jadi dia menemui seseorang, menceritakan hal itu. Nah ini siapa yang dia temui? Coach atau bukan? Jawabannya bukan. Ini bukan coach. Ini adalah konselor. Ya, konselor. Karena ada masalah emosional di situ. Nah, ada kasus 4. Ya. Si pengawas sekolah ini harus mengawasi 5 kepala sekolah. Lalu dia menggagas, ini masing-masing kepala sekolahnya beda-beda gitu ya. Dia menggagas proses bertemu untuk bisa bersharing, untuk bisa sharing.
ceritakan pengalaman, apa pendapat lain, pembelajaran apa yang didapat. Ini coaching atau bukan? Sesi coaching atau bukan? Kalau lihatnya kayak gini aja, Bapak Ibu, ini sebetulnya fasilitasi. Ya, ini fasilitasi. Bisa jadi coaching nggak? Bisa. Jadi coaching itu kalau apa? Kalau ada suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Misalnya nih, 5 kepala sekolah ini dari satu kabupaten yang sama gitu ya. Lalu si pengawas sekolah bilang, gimana kalau, atau gini, ini kan berlima jadi kepala sekolah penggerak ya. Apa sih yang kalian ingin bersama-sama lihat terjadi di kabupaten kita ini misalnya? Ya kita pengen kabupaten kita maju Bu, jadi juara misalnya. Oke. Setuju 5-5-nya? Iya. Oke, mari kita bicarakan bagaimana cara membuat kabupaten kita ini bisa juara. Dilihat dari sisi ABC. Dan didorong oleh sekolah-sekolah penggerak. Kita mau ngomongin itu? Iya. Nah, kalau itu yang terjadi dalam percakapan, itu coaching. Karena ada tujuan. Dan pasti untuk membicarakannya nggak cuma sekali. Hari itu mungkin punya ide. Balik lagi ke sekolah, nanti 2 minggu lagi ketemu lagi. Ini gimana nih kita supaya sekolah-sekolah ini lebih maju? Udah di mana kita dalam plan kita? Nah, itu coaching. Tapi kalau hanya sharing, lalu kita belajar dari orang lain, itu adalah fasilitasi. Nah, ini kasus 5. Ya. Ini biasanya kalau yang 4 udah belum coaching, yang kelima udah pasti coaching ya Bapak Ibu ya. Kapan coachingnya? Katanya kalau semua nggak coaching gitu. Nah, jadi ini si pengawas sekolah sudah selesai pembekalan, kembali ke kepala sekolah, merasa belum efektif, lalu dia cari instrukturnya lagi, gitu ya. Dia cari instrukturnya lagi untuk, Bu, tolong dong, ini saya pengen lebih efektif. Nah, instrukturnya mendekatinya dengan cara yang berbeda. Dia bilang gini, oke, mau gimana sebetulnya Mbak Dita ini? Ya pengen lebih, ini Bu, efektif. Oh oke, pengen lebih efektif dalam hal apa? Iya, dalam mendampingi para kepala sekolah. Oke, jadi pengen lebih efektif ya, iya. Maksudnya lebih efektif tuh kayak apa, Mbak Dita? Gitu. Ya saya tuh sekarang masih suka kepancing, Bu. Kalau kepala sekolah saya nanya, jadi gimana dong Bu Dita, ini mesti gimana? Saya langsung nyerocos, udah kamu gini aja. Nah, saya nggak pengen kayak gitu, kan itu bukan coaching. Oke. Ya, si instrukturnya ini ngangguk-ngangguk, ya namanya aja instruktur. Tapi oke. Memangnya apa yang kerasa waktu kepala sekolah ngomong gitu? Ya rasanya ada kewajiban untuk ngasih tahu gitu. Jadi saya langsung ngasih tahu. Nah, pertanyaannya, si instruktur ini lagi memainkan peran instruktur atau lagi jadi apa? Nah, kalau konteksnya kayak gini, Bapak Ibu, si instruktur itu sedang jadi coach. Ya. Karena dia nggak langsung ngasih tahu, udah kamu gini aja, Mbak Dita, kamu gini aja, jangan gitu. Tapi ditanya dulu apa yang terjadi. Ini ke semua kepala sekolah begitu atau gimana, Bu Dita gitu? Beda-beda, Mbak gitu. Beda-beda Bu. Ke ini saya akan begitu. Yang satu saya langsung begitu. Yang satu saya jadi takut karena ini kepala sekolah ini suka marah gitu. Gimana ya? Ada apa nih saya nih? Kok nggak bisa kayaknya jadi pengawas sekolah yang baik? Ada proses percakapan nanti. Yang baik itu yang kayak apa sih sebetulnya gitu. Coba dilihat. Kalau yang jadi ini ada macam-macam ya. Kalau mau lihat yang mana dulu? Mau lihat yang bikin takut apa yang mau lihat yang jadi nyerocos? Mau lihat yang jadi nyerocos dulu. Oke, kita lihat. Ada apa nih? Kepala sekolahnya kayak apa ya kalau diperhatikan? Yaitu kepala sekolahnya selalu nanya-nanya. Jadi saya pengen ngasih tahu. Kayak gitu itu coaching. Ya. Oke. Orang tahu tentang bedanya, lalu kita bawa masuk ke definisi. Ada 3 hal yang harus diingat: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi proses coaching itu adalah proses menghantarkan. Di sini ada kemitraan. Ya, kemitraan. Yang punya tujuan itu siapa? Coaching-nya, bukan coach-nya. Ya. Jadi kalau pengawas harus mendampingi kepala sekolah, maka yang dia dampingi adalah bagaimana kepala sekolah bisa mencapai tujuannya sebagai kepala sekolah. Apapun itu. Ya. Dan tugasnya pengawas sekolah ini membantu melihat, mengajak kepala sekolah lihat dia ada di mana sekarang, lalu dia mau kemana. Dan dari situ percakapan coachingnya berjalan. Garis putih ini sebetulnya proses percakapannya. Jadi proses coaching menghantarkan dari tempat dia berada ke tempat yang ingin dituju.
Ini penjelasan tentang apa itu bermitra, apa itu proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Lalu, nah, untuk bisa melakukan itu, orang perlu punya mindset spesifik sebetulnya. Dan dalam proses coaching, mindset utamanya itu ada 4. Yang pertama, fokus pada pembelajar. Yang namanya pembelajar itu orang yang di-coach. Jadi kalau pengawas sekolah menjadi coach bagi kepala sekolah, fokusnya dia itu harus kepada kepala sekolah. Apa artinya? Tujuan harus tujuan kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya mau X gitu ya, sementara dia punya Y, dia perlu tahu dulu apa yang bikin kepala sekolah ini maunya ke X gitu. Jadi itu mindset seorang coach. Kedua, seorang coach itu harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Tadi, rasanya gimana nih? Aduh, mau ketemu kepala sekolah Dita nih, saya kesel nih soalnya yang namanya kepala sekolah Dita itu ya, apa-apa ngeluh katanya. Nah, kalau dia bisa merasakan itu sebetulnya punya kesadaran diri, tapi perlu ditindaklanjuti. Ada apa ya? Kenapa saya kalau ketemu kepala sekolah Dita ini selalu jadi kesal? Atau di sisi lain, kalau ketemu kepala sekolah B, saya selalu takut galak gitu misalnya. Ada apa gitu? Jadi dia perlu bisa merasakan apa yang terjadi pada dirinya pada saat bertemu dengan orang yang diawasi. Kedua, dia perlu memiliki kesadaran diri yang kuat supaya bisa merasakan. Hari ini saya ketemu kepala sekolah Dita ini kok beda ya, dia lebih optimis nih kayaknya. Kalau kemarin ngeluh melulu, hari ini kok lain, ada apa nih? Ada begitu. Jadi karena kesadaran itu nantinya bisa menumbuhkan mindset yang ketiga, bersikap terbuka dan ingin tahu. Bersikap terbuka dan ingin tahu itu berhubungan dengan fokus pada pembelajar. Gitu ya. Jadi kita dari sini yang muncul adalah diri orang yang netral. Jadi nggak langsung ngecap. Nggak langsung ngecap, dia nggak mikir nih kepala sekolah yang ini malas banget. Nggak begitu, tapi sebentar. Apa yang bikin dia mikir kayak gitu? Dan itu ditanyakan. Itu curiosity. Apa Bu yang bikin Ibu mikir kayak gini? Saya kenal Ibu selama ini kayaknya orangnya idenya banyak ya. Ini barusan nih muncul pernyataan seperti itu datang dari mana? Itu bersikap terbuka dan ingin tahu. Dan dari semua itu, seorang coach harus mampu melihat peluang baru dan berpikir ke depan. Artinya apa? Kalau kita datang sebagai coach, mau jadi dalam fungsi pengawas sekolah, dalam fungsi apapun, ketemu coach. Kadang-kadang coach datang ke kita tuh bawa masalah. Ngeluh panjang lebar gitu ya. Aduh, guru saya nih ya, udah diminta kayak gini susah banget berubah. Udah nggak mau Bun nerapin kurikulum baru, katanya susah. Kerjaannya jadi makin banyak, nggak cepet gini-gini. Aduh, guru saya tuh macem-macem. Sebagai coach, kita tidak terbawa dengan drama itu, tapi kita bisa maju ke depan. Oke, Pak Kepala Sekolah, Anda kan jadi kepala sekolah penggerak nih, udah tahu dong dari awal ini kan jadi agent of change ya, agen-agen perubahan. Pengennya sebetulnya bisa ngadepin apa, bisa gimana ngadepin mereka? Karena berubah kan kita sama-sama sadar susah ya. Iya sih betul. Saya tuh pengen bisa memahami, tapi juga pengen bisa mendorong. Gimana caranya ya Bu ya? Sekarang yang ada saya kesel misalnya. Coach harus mampu ngajak begitu, oke. Kalau kamu yang bisa mendorong itu bakal kayak apa pada saat dia mengeluh seperti itu? Satu, saya nggak usah ikut kesel. Karena kalau saya ikut kesel, saya nggak akan bisa dorong dia. Oke, itu artinya mengajak coach berpikir ke depan. Mengajak coach melihat peluang baru. Ya, itu mindset. Jadi 4 ini harus ada. Nah, penjelasan detailnya ada di sini. Ini kadang-kadang yang perlu Bapak Ibu ingat begini, fokus pada pembelajar artinya fokus pada orang yang di depan kita, fokus pada kepala sekolah. Katakanlah kepala sekolah, contoh yang gampang ya,
kepala sekolah datang ke pengawas lalu dia berkeluh kesah. Aduh, Pak Pengawas, ini gimana ya komite pembelajaran saya tuh atau orang tua tuh kok ngeselin ya? Nggak ngerti apa ya, ini sekolah penggerak, pasti banyak gerakan baru, ngomel tentang kepala sekolah, tentang orang tua murid. Fokus pada pembelajar berarti di situ kan ada topik tentang orang tua murid yang kelihatannya tidak mendukung. Coach tidak terpancing untuk membicarakan orang tua murid yang tidak ada di situ. Itu artinya fokus pada pembelajar. Oke, Pak Kepala Sekolah. Bapak sebetulnya ingin bisa bersikap apa terhadap orang tua yang seperti itu? Ya, saya pengen marah. Oke, dari marah itu pengen dapat apa? Kalau marah nanti dia nggak mau kerja sama ya, Bu. Oke, kalau nggak mau kerja sendiri pengennya gimana? Gitu. Jadi ada proses itu. Tidak terpancing untuk ngomongin orang tua yang mana, Bu, yang suka kayak gitu. Ibu punya daftar namanya nggak? Coba saya lihat orang tuanya yang mana sih? Bikin daftar ya, Bu ya. Orang tuanya yang nggak bisa ngedukung perubahan pendidikan tuh siapa aja, saya mau tahu. Nanti saya ketemu. Nah, itu bukan fokus pada pembelajar. Itu fokus pada masalah. Bisa kerasa ya Bapak Ibu ya bedanya ya. Dan hati-hati karena ini yang sering terjadi. Sebagai pengawas sekolah, jangan sampai pengawasnya itu nanti terperangkap dalam dramanya kepala sekolah yang diawasi. Dia harus memberdayakan justru kepala sekolah itu. Oke. Nah, ini detailnya nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri yang namanya bersikap terbuka itu seperti apa. Intinya sebetulnya dengan mindset ini, seorang pengawas atau seorang coach itu bisa memberdayakan orang yang dia coach. Ya. Karena dia melihat orang itu tanpa label. Nggak ada judgement, nggak bilang, ini males nih kepala sekolahnya penakut, nggak berani eksekusi, takut sama gurunya, dia nggak berani netepin keputusan, nggak begitu. Tapi pengen tahu sebentar, apa yang bikin kamu nggak berani mutusin? Kamu bilang barusan nggak berani mutusin. Apa yang bikin kamu nggak berani mutusin? Ya soalnya ada guru yang vokal banget, Bu, dan dia senior. Guru saya dari dulu itu, jadi saya rada gimana, oke ada itu ya, ya pengennya bisa gimana, pengennya sebetulnya bisa menghandle dia. Mungkin nanti percakapannya akan di situ, bagaimana supaya kepala sekolah bisa menghandle satu guru yang senior dan vokal ini dengan cara yang enak gitu ya. Jadi intinya semua percakapan tentang mindset ini ditujukan untuk membantu pengawas sekolah melihat apa sih yang ada di benaknya pada saat dia bercakap-cakap dengan orang yang dia awasi. Ya. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau dieksplor? Mudah-mudahan nggak bingung. Mbak Indah, monggo mau tanya? Ya, Bunda. Ya, silakan. Ya, izin Bunda. Dari setiap kasus yang tadi dikemukakan, Ya. dari kasus-kasus yang ada, nah itu pada intinya kan kita hanya melihat apa perbedaan mentoring, consulting sama coaching. Nah, kemudian tadi Bunda menyampaikan bahwa fundamental sekali untuk bisa menyadari dan memahami bahwa bukan fokus pada kasusnya, tapi fokus pada coaching dan juga goal yang ingin dicapai gitu Bunda ya? Iya, betul Dari Pak. setiap percakapannya. Betul. Nah, kemudian sekarang gimana kita nanti menyampaikan kepada peserta bahwa dalam setiap kasus itu sesungguhnya nanti kan ada percakapan-percakapan yang bisa membedakan antara mentoring, coaching, serta consulting, Mbak Bunda. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Made. Intinya begini, untuk bisa memahami ini percakapan apa ya, gitu ya. Orang itu harus mendengarkan. Jadi pada saat seorang guru datang nih misalnya, atau satu orang datang ke kita, lalu dia bilang, Pak tolong dong, ini gimana ya caranya ini bikin kurikulum baru nih kok susah banget gitu, saya nggak ngerti-ngerti nih Pak, waktu disuruh bikin ini nih yang panduan nomor 4.1 nih gimana sih Pak maksudnya, misalnya nih ya ada orang datang begitu mau menerapkan kurikulum baru.
kita sebagai leader, sebagai orang yang sudah paham coaching itu apa, mentoring itu apa, perlu bisa metain sebentar. Ini orang nanya tentang kurikulum baru. Harus cepat nih apa ya? Dia setahu apa tentang kurikulum baru? Misalnya kita tanya, oh kamu waktu itu ikut nggak ininya, pembekalannya tentang cara memahami ini? Enggak Pak, waktu itu saya sakit, ini toto pas masuk ada tugas begini, saya nggak ngerti jadinya. Info itu membuat kita tahu bahwa orang ini belum punya pengetahuan tentang cara menjalankan petunjuk kurikulum 4.1 tadi misalnya. Kalau dia tidak punya pengetahuan, maka yang dibutuhkan adalah diajari, diberi pengetahuan. Diberi pengetahuan artinya training, mentoring, atau teaching. Jadi kita larinya ke situ, belum masuk ke coaching. Gitu, Pak Made. Jadi artinya memang perlu bisa menilai, mengakses waktu seseorang bicara pada kita, ini apa nih yang dia lagi omongin. Waktu dia bilang saya nggak ngerti Pak, ini gimana sih saya maunya nih kurikulum. Sebentar, kamu udah ikut belum pembekalannya? Udah, oke. Ikut penuh waktu itu. Nah, pas bagian kurikulum itu sepotong-sepotong Pak, soalnya sambil double gadget gitu kan misalnya. Oke, dan kita tahu pengetahuan mungkin sudah ada, tapi belum sepenuhnya. Belum bisa di coaching, karena coaching itu baru bisa jalan Bapak Ibu kalau orang pengetahuannya sudah penuh. Atau kalau kita lagi mau ngajak dia mengolah sesuatu yang terkait dirinya. Jadi kalau nggak ngerti cara nerapin kurikulum, itu teknis ya. Teknis kita perlu tahu, dia udah belajar teknis atau belum. Kalau dia belum belajar teknis, kita ajarin teknisnya. Tapi kalau dia bilang, saya takut Bu, saya khawatir. Saya ada bahasa-bahasa yang menggambarkan perasaan, itu bisa pakai pertanyaan-pertanyaan coaching. Apa yang bikin Bapak ngerasa takut? Apa yang Bapak bikin Ibu merasa khawatir? Apa yang bikin Ibu merasa ragu? Apa yang bisa bikin Ibu jadi lebih yakin? Apa yang bisa bikin Ibu lebih berani? Gitu. Jadi memang mendengarkan jadi kunci Pak Made untuk bisa paham orang ini ada di mana. Dan balik lagi tadi ada mindset terbuka dan curious ya, terbuka dan ingin tahu. Kita ingin tahu dulu sebentar waktu dia ngomong gitu tuh dia ngomong dari mana ya? Apa yang bikin dia ngomong kayak gitu gitu. Gitu Pak Made, gimana? Menjawabkah? Jadi Bapak Ibu, kalau mau nanti metain ya, coba tanya sama peserta nanti. Bapak Ibu pengawas nih, biasanya kalau ketemu kepala sekolah, hal apa sih yang mereka sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pengawas? Dari situ kita bisa ngajari mereka nanti. Yang mana yang mungkin butuh mentor, yang mana yang bisa langsung di coaching, yang mana yang ternyata butuhnya mungkin percakapan yang berbeda, mungkin butuh konseling gitu misalnya. Gitu. Jadi dari cerita yang diterapkan, yang disampaikan oleh kepala sekolah ke kita, ke pengawas sebetulnya bisa nentuin apa yang dia akan butuhkan untuk bisa balik lagi tujuannya mau kemana nih gitu ya si kepala sekolah. Gitu Pak Made. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Made. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau di-share, yang mau ditanya dulu? Oke. Kalau tidak ada, saya mulai masuk ke kompetensi. Ada 3 kompetensi utama yang akan kita pelajari, akan kita ajarkan kepada mereka adalah kemampuan satu presence. Ini kemampuan hadir utuh bagi coaching, bagi orang yang kita coaching. Kalau dalam konteks pengawas sekolah, artinya bagi kepala sekolah yang ia dampingi. Hadir utuh itu artinya apa? Badan, pikiran, dan hati itu selaras saat sedang melakukan percakapan. Ya. Kalau ditanya ini contohnya gimana sih? Ambil aja contoh yang biasa. Siapa yang di sini di ruang ini sekarang Bapak Ibu tanya begitu? Badannya ada di sini di depan Zoom, ya ngelihat kamera.
ya, lagi dengerin penjelasan tentang coaching, tapi kepalanya berpikir ke tempat lain. Aduh, nanti siang belum selesai nih proposal buat nanti siang gitu. Aduh, nanti sore mesti presentasi, belum jadi PPT-nya gimana ya. Udah jadi PPT-nya tapi gimana ya, nanti deg-degan nggak ya, ini pitching pertama nih udah lama nggak presentasi depan. Ada nggak yang begitu? Kalau ada, itu adalah contoh presence kita belum utuh. Nah, kalau dalam percakapan kepala sekolah dengan pengawas, bisa jadi pengawas pada saat ngomong sama kepala sekolah, mungkin hadir, mungkin tapi di kepalanya riuh. Aduh, kepala sekolah ini ya ngeluh melulu ya kalau ketemu saya, itu juga mengganggu presence. Ya, karena presence hadir seutuhnya tuh tadi dengan sikap yang tadi, bersikap terbuka. Jadi nggak ada penilaian, nggak ada label, nggak ada yang gini, aduh biar cepat selesai deh. Kalau di sini males banget deh ngawasinnya di sini ya. Kayaknya kepala sekolahnya ngeluh melulu, saya capek gitu. Kalau itu ada di dalam, artinya presence kita tidak utuh. Kehadiran kita tidak penuh. Apa dampaknya? Meskipun ini terjadi di dalam diri, apa dampaknya kalau tidak presence? Satu, kita tidak terbuka. Gampang tersinggung, gampang kesel, gampang nggak sabar. Kalau kita presence, kita bisa hadir utuh, kita biasanya lebih terbuka. Kita biasanya lebih sabar. Dan kita jadi ingin tahu lebih banyak. Untuk nantinya bisa ngebantu dia. Ya, kalau Bapak Ibu tanya, jadi contoh presence apa lagi Bu? Pernah nggak sih ngerasain pulang kantor ya, masih pegang HP gitu, masih baca-baca mau gini, terus tahu anak kita datang, ibu, aku mau cerita gitu ya. Terus kita gini, bentar, ya cerita aja, mama sambil kita sibukin. Nah itu nggak presence. Anak kita selesai ngomong, kadang-kadang kita tidak aware, dia sudah selesai bicara. Terus nanti anak-anak gitu, tuh kan ibu nggak pernah denger, emang marah dia gitu ya. Terus kita bantu jadi marah juga. Ibu kan belum selesai ini, jadi berantem. Itu akibat presence yang tidak utuh. Ya. Jadi tidak bisa hadir sepenuhnya. Badan, pikiran, dan hatinya belum di situ. Itu contoh pribadi. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, ada nggak sih kondisi-kondisi yang saya bisa share tentang ketidakutuhan itu menyebabkan percakapan atau situasi tidak berjalan seperti yang kita mau. Atau saya jadi bersikap tidak terbuka, tidak sabar, dan tidak ingin tahu lebih banyak. Gitu doang ya, sambil nggak tahu ngomong apa sebetulnya ini. Itu juga contoh. Jadi satu, presence, kehadiran utuh jadi penting. Yang kedua, seorang yang punya keterampilan coach itu harus menguasai mendengarkan aktif. Ini bahasa Indonesianya mungkin menyimak, mampu menangkap apa yang dikatakan dan tidak dikatakan oleh lawan bicara, sehingga bisa menangkap seluruh maknanya. Ada 3 alasan yang menyebabkan orang tidak bisa mendengarkan. Yang pertama, punya asumsi. Dia kan kepala sekolah, harusnya dia ngerti dong, itu asumsi. Jadi kepala sekolahnya baru seminggu yang lalu, Bu. Belum tahu apa-apa soal sekolah ini, gitu ya. Tapi kalau kita nggak nanya, kita nggak di kepala kita. Kalau namanya kepala sekolah ya harus duduk di situ, harus langsung tahu. Itu asumsi. Kalau kita punya anggapan itu dan tidak kita konfirmasi, gitu ya, bisa jadi cara kita dengerin jadi beda. Alasan kedua yang sering bikin kita nggak bisa denger adalah melabel. Dia kok gampang putus asa gini ya, gimana nih caranya nih? Mesti mimpin 100 guru untuk berubah. Bisa nggak ya? Kok kayaknya gampang putus asa? Label. Ngejudge. Ketiga, asosiasi. Asosiasi artinya mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Ini berakibat biasanya kita menasehati. Gini aja Bu, saya juga dulu pernah waktu 10 tahun yang lalu ya, saya waktu pertama jadi kepala sekolah, ini yang saya lakukan. Saya kumpulin guru-guru, saya ajak ngomong, saya traktir, ngopi-ngopi sore gitu ya misalnya. Berhasil, guru-gurunya langsung dekat sama saya sampai hari ini. Coba deh lakukan itu, nanti pasti bisa berhasil. Itu asosiasi. Kenapa nggak boleh? Karena situasi orang yang sedang cerita sama kita tidak exactly sama seperti yang kita alami. Dia dan kita 2 orang yang berbeda.
Jadi waktu kita dulu tuh menjalankannya dengan atau mengatasi masalah yang mirip itu dengan cara meraktir guru misalnya, dia mungkin mikir, ya ibu duitnya banyak, saya mau meraktir gimana? Sekarang aja susah, misalnya gitu. Atau boro-boro dibawa raktir, saya panggil aja ngindar-indar. Jadi ada situasi-situasi yang nggak sama persis. Jadi jangan mengasosiasikan, jangan menganggap pengalaman pribadi kita bisa ditempelin ke dia untuk bisa dijalankan. Oke, karena itu menyebabkan kita biasanya langsung ingin kasih solusi. Oh, sama nih sama saya. Dulu juga saya gitu ngalaminnya gitu. Nah, dari mendengarkan, karena kita curious, karena kita punya rasa ingin tahu, seorang coach harus jadinya melahirkan suatu pertanyaan yang akan menggali situasi. Jadi kalau ditanya, coach itu belajar pertanyaan dulu atau belajar dengerin? Sebetulnya belajar dengerin dulu. Karena pertanyaannya itu harusnya lahir dari mendengarkan, bukan lahir dari berpikir. Agak beda ya teman-teman ya. Lahirnya dari mendengarkan. Jadi harus ada, misalnya gini, anak nih ya, anak misalnya. Bu, aku mau berhenti kuliah. Aku nggak mau kuliah lagi, nggak ada gunanya kuliah. Tuh coba lihat Bill Gates segala macam itu kan DO semua. Aku mau kayak dia aja, aku nggak mau berhenti, nggak mau kuliah, aku mau berhenti kuliah. Ya jadi abis SMA ini, abis tingkat 1 ini selesai, aku mau memulai startup, gitu ya. Pertanyaan yang lahir dari mendengarkan itu kita akan diam dan dengar. Oke, dia bilang mau berhenti kuliah. Aku mau kayak Bill Gates. Kedengeran tuh di kita nangkap, itu nyimak. Lalu dari situ lahir pertanyaan. Kalau kamu mau berhenti kuliah, kamu mau ngapain sebetulnya? Waktu kamu bilang Bill Gates bisa kayak gitu, apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau jadi kayak Bill Gates gitu? Maksudnya bikin IT company gitu atau gimana sebetulnya? Apa rencana kamu? Dari dengerin. Tapi kalau tidak dari mendengarkan, yang terjadi biasanya gini, hah, berhenti kuliah, mau jadi apa kamu? Hari gini nggak lulus sekolah, gitu. Nanya, sama-sama nanya, tapi nanyanya bukan dari dengerin, nanyanya dari mikir, dari emosi mungkin, karena jadi khawatir. Dan itu bukan pertanyaan coaching. Gitu ya. Sehingga yes, betul. Coach itu harus bisa bertanya. Cuma bukan pertanyaan, bukan kayak pewawancara gitu ya, yang harus bisa membuat pertanyaan. Kalau ini harus dengerin dulu sebetulnya, dengerin dulu lalu bertanya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik di depan pasti ada gitu ya, tapi di belakangnya sesudah percakapan berjalan, maka pertanyaan yang lahir berikutnya itu selalu dari hasil mendengarkan. Nah, pertanyaannya harus yang kayak apa? Satu, pertanyaan bentuknya terbuka. Membuat coach merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan dan diajukan pada saat yang tepat. Jadi justru Bapak Ibu, kalau dalam percakapan coach Anda ditanya, lalu dia gini, apa misalnya ada yang tanya saya gitu, apa Mbak yang bikin Mbak Dita mikir kayak gitu? Apa yang bikin Mbak Dita mikir bahwa pindah profesi di titik ini nih paling pas? Lalu saya diam gitu ya, lalu saya diam. Sebetulnya gini Mbak, gitu ya. Lalu saya mulai jelasin. Nah, pada saat ada jeda di situ, saya jadi berpikir, saya jadi merenung sebentar. Di situ kita tahu bahwa pertanyaan yang kita ajukan itu berbobot. Jadi sebagai coach itu jangan seneng kalau pertanyaan langsung dijawab. Kenapa? Karena kalau yang langsung dijawab artinya kita tidak, kalau tadi ngomong ke definisi ya, dalam suatu proses kreatif itu adanya di dalam otak, jadi berpikir gitu ya. Kalau langsung dijawab artinya nggak pakai mikir.
Kalau saya tanya, Bapak namanya siapa Pak? Itu langsung jawab, nggak pakai mikir kan, sebentar, kecuali lupaan gitu. Sebentar ya, nama saya siapa ya? Tapi kan jarang. Kalau ditanya, Mbak namanya siapa? Dita, langsung selesai. Kenapa? Itu udah otomatis, nggak menyebutkan pengalaman. Tapi kalau misalnya gini, saya kebetulan nggak punya anak perempuan. Kalau saya ditanya, kalau kamu punya anak perempuan, mau kamu namanya siapa? Saya nggak bisa langsung jawab, mungkin saya akan dulu. Siapa ya? Aurelia kali ya, gitu. Akan ada jeda, akan ada proses berpikir. Itu yang mau kita cari dari pertanyaan-pertanyaan kita sebagai seorang coach. Ya. Jadi ini membuat coaching merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan itu jadi penting. Bentuknya juga harus dimulai dengan apa, bagaimana, dan seberapa. Hindari kenapa atau mengapa, Bapak Ibu. Terus nanti biasanya tanya, lah kalau biasanya nanya mengapa terus gimana gitu ya. Harus ditanya, pakai kata apa? Apa sebabnya, apa yang membuat, apa alasannya. Itu 3 jenis kalimat yang menggantikan kata kenapa. Ya. Dan bukan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang pakai apakah, sudahkah, yang hanya bisa dijawab dengan panjang atau pendek. Sudah makan belum? Sudah. Mau makan mie ayam atau mie Yamin Bandung? Mie ayam. Mau makan siang, coba rasain ya Bapak Ibu, rasain aja. Nanti siang mau makan apa? Rasain di otak. Lain rasanya dibandingkan kalau saya tanya, nanti siang mau makan nasi rames atau mau makan ketoprak. Kayaknya udah ada 2, lalu kita langsung milih, oke nasi rames aja deh. Gitu. Itu powernya, makanya kenapa pertanyaan disebut pertanyaan berbobot atau powerful question. Karena pertanyaan punya kemampuan menggerakkan otak. Ini sebetulnya yang mau diadopsi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran keseluruhan program sekolah ini ya, bahwa orang tuh nanya, orang tuh memanfaatkan tadi pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menggerakkan proses berpikir. Nah, untuk memudahkan ya, kompetensi tadi, 3 tadi diramu menjadi satu rumus. Rumusnya namanya rasa. Ini kalau Bapak Ibu mau dengerin detailnya, silahkan cari di YouTube ini nih. Namanya Julian Treasure. Dia bicara di TED kalau nggak salah ya tentang ini. Ya, jadi bisa lebih dapetin feel-nya, apa sebetulnya yang dia maksud. Julian Treasure bilang, skill mendengarkan itu bisa disummarize dengan rasa. Ya. Receive, acknowledge, summarize, ask. Apa artinya? Receive itu dengerin apa yang dikatakan, dengerin. Ya. Salah satu yang harus dicari adalah kata kunci namanya. Kata kunci ini kata yang berhubungan dengan konteks yang sedang diomongin. Cirinya apa? Cirinya diucapkan berulang, diucapkan dengan intonasi tertentu, kata-kata yang aneh, ya, ada emosi saat diucapkan. Ya, menggunakan kata yang menggambarkan perasaan, saya ragu, saya takut, saya khawatir, saya nggak yakin, gitu ya, saya apa ya bilangnya ya, bukan takut ya, tapi gitu. Kalau ada kayak gitu tuh tangkap tuh kata-katanya, nggak boleh kelewat. Dan semua perkataan yang diucapkan sesudah tapi. Ya saya tahu sekolah kita ini harus berubah. Tapi banyak guru-guru yang udah senior di sekolah saya, Bu. Itu susah banget diajak berubah. Nah, semua yang di belakang tapi, banyak guru-guru senior di sekolah saya semua nggak mau berubah, itu kata kunci. Apa sih artinya kata kunci? Di situ tuh ada sesuatu yang harus dibongkar. Ya, kalau orang mau belajar, mau mencari di mana saya harus melakukan perubahan, di kata kunci itu harus diperdalam. Ya. Jadi ajak orang untuk mendengarkan kata kunci, receive, diterima tanpa perlu dinilai. Saya sebetulnya mulai lelah loh Bu menjalankan program sekolah penggerak ini, kayaknya tugasnya banyak banget.
Kata kuncinya apa? Lelah. Tugasnya banyak banget. Tangkap tuh. Lelah yang kayak apa sebetulnya, Bu? Ya, sebetulnya lelahnya lelah fisik atau lelah gimana nih, Bu? Kita bisa tanya gitu misalnya. Lelah ya gitu, apa ya? Ya mungkin sebetulnya gini, saya tetap percaya idenya, tapi saya lelah menghadapi guru-guru yang nggak mau berubah. Gitu. Makin sempit. Ternyata bukan lelah keseluruhan program, tapi lelah menghadapi guru-guru yang menurut dia tidak mau berubah. Guru apa tuh, Bu, yang nggak mau berubah? Yang seperti apa? Ajak ngomong lebih spesifik. Karena kalau dia punya 100 guru, apa 100 gurunya ini yang nggak mau berubah gitu ya. Kalau itu ditanyakan guru yang kayak apa, Bu, yang nggak mau berubah? Yang udah senior, Bu. Oke, guru senior. Ada berapa guru senior di sekolah Ibu? 10. Oke, berapa persen itu kira-kira? 10%. Oke, ada 10% ya. Yang 90% gimana, Bu? 90% sih oke. Oke, jadi Ibu 90%-nya oke jalan, ini 10% Ibu resah terhadap itu. Iya. Persepsi terhadap persoalannya jadi lebih kelihatan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, percaya. Jadi mendengarkan itu membantu kita untuk bertanya yang relevan untuk orang ini. Karena sesudah receive tadi, ya, tahap berikutnya adalah acknowledge. Ini ngasih sinyal ya Bapak Ibu. Kalau orang ceritanya banyak tuh kasih sinyal anggukan gitu ya. Meskipun tidak perlu terlalu heboh. Wah luar biasa kamu 2 jempol 3 jempol gitu, nggak perlu. Kalau kita lagi dengerin orang cerita, acknowledge cukup ngangguk-ngangguk. Kemudian yang ketiga summarize, rangkum ya. Kalau dia ngomongnya panjang, rangkum dulu. Lalu dari rangkuman itu minta konfirmasi, baru bertanya. Ya, baru tanya. Gitu ya. Jadi proses mendengarkan dari rasa itu terjadi di RAS. Ya, receive, acknowledge, dan summarize. Itu proses mendengarkannya. Baru diakhiri dengan tadi, bertanya, ask. Nah, ini Bapak Ibu perlu dilatih ke teman-teman ya. Jadi di sini sesudah RAS, Bapak Ibu boleh kasih jeda untuk latihan mendengarkan. Ini ada bahannya, nanti Bapak bisa di-download, minta mereka untuk mendengarkan perkataan Bapak Ibu. Nah, waktu latihan mendengarkan, saran saya jangan dipampang slide-nya di layar. Bacakan. Karena memang membaca dengan mendengarkan itu lain. Efeknya ke kepala, efeknya ke otak beda. Jadi waktu latihan mendengarkan, betul-betul dengarkan. Di mendengarkan ini bisa membaca teks yang nanti kita sudah siapkan. Ya. Misalnya nih, kita baca yang soal kita kan tadi baca refleksi ya sebelum masuk kelas. Lalu kita bilang coba ya gitu. Kita coba Bapak Ibu mendengarkan, tangkap kata kunci dari yang pernyataan ini. Misalnya saya ditanya, sebetulnya kenapa sih mau jadi apa sih sebetulnya cita-cita besar Ibu sebagai seorang pengawas sekolah gitu ya. Lalu orang ini mungkin menjawab, saya itu ingin melihat sekolah-sekolah di Indonesia itu maju, bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas, siap untuk menghadapi masa depan. Dan kalau saya bisa berkontribusi dalam proses itu, maka saya sudah sangat bahagia. Misalnya dia bilang begitu. Kata kuncinya apa? Maju. Maju. Kontribusi. Itu di RAS tuh dapat. Oke. Masuk ke A belakangnya kan, bertanya. Nah, kalau ini mau diperjelas, digali kayak apa? Pendidikan yang maju tuh yang kayak apa, Bu? Misalnya gitu. Ibu akan merasa berkontribusi kalau apa? Atau Ibu ingin berkontribusi seperti apa dalam konteks itu? Ya, kalau saya bisa bikin sekolah-sekolah saya itu lebih mandiri, itu saya rasa saya sudah berkontribusi. Oke.
sekolah yang mandiri di benak ibu tuh kayak apa? Itu mendengarkan. Jadi setiap kali dia menjawab pertanyaan kita, setiap kali kita harus dengerin lagi. Karena akan selalu muncul data yang baru. Nah, prosesnya bisa kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang omongan biasa aja, misalnya Bapak Ibu coba, nih Bapak, kalau Bapak mau jadi pengawas sekolah yang lebih baik, Bapak pengen ngembangin diri di area mana, Pak? Gitu. Kesabaran saya, Bu. Saya tuh gampang marah atau gampang kesel kalau ngadepin para kepala sekolah yang menurut saya, aduh, kok ini nggak maju-maju ya gitu. Oke. Apa yang kita tangkap? Kesabaran, misalnya. Gampang kesel kalau ngadepin kepala sekolah. Itu kita dengar. Kalau kita mau tanya, pakai salah satu dari dua kata ini. Apanya Pak biasanya yang bikin kesel, misalnya? Yang kayak gimana yang biasanya bikin kesel? Oke, sebentar ya, saya kasih lihat contoh ininya, Bapak Ibu. Kita udah punya juga soalnya udah punya apa namanya contoh ini mendengarkan. Sebentar ini ya. Nah, bisa lihat layar saya? Bisa, Bu. Bisa, ya? Mbak. Nah, ini nanti dikasih ke Bapak Ibu bisa download. Jadi ini bisa dibacakan ya, jangan pada saat latihan mendengarkan. Coba ya, kita coba nih kelas gitu ya. Saya akan ngomong nih, saya seorang seorang pengawas, saya bilang gini, Bapak Ibu nih coach saya nih, dengarkan apa yang saya katakan. Saya itu ingin menjadi pengawas sekolah yang dapat memotivasi, mendorong, dan memfasilitasi kepala-kepala sekolah binaan saya untuk dapat mencapai tujuan mereka. Lalu kita tanya ke kelas, kata kuncinya apa gitu ya. Jadi kata kuncinya misalnya memotivasi, mendorong, memfasilitasi, itu kata kunci. Gitu ya. Ada beberapa contoh pertanyaan di sini. Nih, latihan 2. Bapak Ibu boleh bikin contoh pernyataan sendiri. Ya. Silahkan, nggak ada ini. Nggak ada batasan di sini. Nah, kalau itu sudah, kita lanjutkan. Nah, dapat ya kata kunci, sekarang jadikan itu pertanyaan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti misalnya nih, ya tadi contohnya pakai soal yang ini. Kata kuncinya apa? Tadi ingat ya, kata kunci adalah diulang, metafor, ada emosi, menggambarkan perasaan, di belakang tapi, gitu. Itu semua kata kunci. Ini saya mau ambil yang mana? Tiap orang bisa ngambil beda-beda loh ya. Kalau saya akan mengambil ini. Karena ini bergantung kepada saya tidak nyaman. Tidak nyaman. Oke. Jadi ini disamar ada kepala sekolah yang vokal, bicara tanpa tedeng alih-alih dan membuat ibu jadi tidak nyaman ya. Iya. Oke. Tidak nyamannya yang seperti apa, Bu? Itu pertanyaan berbobot. Saya tuh jadi nggak bisa jawab gitu loh, Mbak. Gitu, misalnya. Sebetulnya saya nggak setuju, tapi saya jadi nggak bisa jawab. Itu tidak nyamannya yang seperti itu. Nah, ini proses latihan pada saat rasa, pada saat kita berada di bagian kompetensi. Oke, Bapak Ibu sampai di sini. Ya, tadi kita baru di sinkron 1, ini tadi latihan mendengarkan selesai. Jadi ini barusan ini menyelesaikan sampai sini, sampai 945. Oke, sampai 945 itu bahannya kayak tadi. Ya, jadi silahkan diapal-apalin sampai 945. Nah, saya mau minta izin menyelesaikan sampai Tirta, baru kita break sebentar ya, kalau mau stretching nanti. Sekarang kita masuk ke yang kedua nih. Ups.
Oke. Nah, ini kita masuk ke paruh berikutnya, ke 3JP berikutnya. Kalau tadi kita belajar kompetensi, maka sekarang kita belajar meletakkan kompetensi itu di dalam suatu alur percakapan coaching. Nah, alur yang dipakai itu namanya Tirta. Ya. Tirta ini dipakai di seluruh program, di sekolah penggerak dan guru penggerak dua-duanya pakai Tirta. Jadi ini bahasa yang common di program ini, bahasa yang umum. Yang perlu dipahami, nanti itu pengawas sekolah akan menggunakan kompetensi coaching tidak hanya dalam sesi, ya jadi sesi yang berturutan, tapi juga dalam percakapan. Ya. Jadi percakapan biasa. Yang ada percakapannya, kenapa dibilang percakapan bukan sesi? Karena di dalam percakapan ini inisiatif bisa datang dari si pengawas sekolah. Jadi misalnya pengawas sekolah datang nih untuk mengawasi hari ini gitu ya. Nah, kita mengharapkan bagi pengawas sekolah yang ikut dalam pelatihan ini, nantinya dia akan datang ke sekolah, melakukan pengawasan, dan dalam proses percakapannya tuh menggunakan percakapan berbasis coaching. Sehingga mengedepankan prinsip-prinsip yang tadi, membuat kepala sekolahnya lebih berdaya. Ini nanti berhubungan dengan perannya mereka di dalam seluruhan program. Nah, kalau kita mau memetakan tadi alur kompetensi di dalam alur percakapan, kita akan mengikuti satu proses yang namanya Tirta. Di semua percakapan, mau Tirta, mau nggak pakai Tirta, mau cuma ngobrol biasa, sebetulnya presence bisa dipakai. Kehadiran penuh itu harus selalu ada. Ini untuk memastikan percakapannya itu nggak kemana-mana. Ya. Jadi, siapkan presence, lalu kita mulai masuk ke percakapan Tirta. Tirta ini singkatan, Bapak Ibu. T-nya adalah tujuan, ya. Sebentar, di sini tadi ada nggak? Oke. T-nya itu adalah tujuan, artinya setiap percakapan itu selalu percakapan yang berbasis coaching itu harus selalu ada tujuannya. Nah, dalam proses percakapan Tirta, tujuan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama topik, yang kedua mau dapat apa dari percakapan atau hasil dari percakapan. Misalnya gini, topik itu nggak spesifik, nggak ada ukurannya biasanya ya. Tapi lebih gini, saya mau ngomongin ini Bu, proses penerapan kurikulum baru, itu topik. Mau dapat apa dari percakapan tentang penerapan kurikulum baru? Gimana caranya ya supaya orang tua murid itu bisa menerima perubahan ini? Karena memang cara belajar murid jadi berbeda. Jadi tujuannya adalah saya ingin tahu bagaimana caranya supaya orang tua murid menerima. Itu tujuan percakapan. Jadi bicara dalam periode waktu tertentu ini harus keluar outcome. Ya. Mau dapat apa dari kita bercakap-cakap selama 30 atau 1 jam ini? Itu yang ditanyakan di poin kedua. Hasilnya apa sih? Gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan di tujuan itu dua, harus ditanyakan. Apa yang jadi topik? Apa yang ingin Ibu dapat? Nah, seringkali kalau orang baru pertama kali di coaching, waktu ini ditanyakan, jawabannya itu dua. Langsung. Misalnya gini, oke, kita sebagai coachnya akan mengikuti panduan ini ya. Misalnya kita tanya, oke, Pak Ali mau membicarakan apa nih di topik kali ini? Saya mau bicarakan ini Bu, kan kita dapat tugas mengcoaching kepala sekolah ya, tapi saya terus terang cukup bingung untuk memastikan atau gimana tuh mulainya ya, kan 12 kali lagi Bu dalam 1 tahun tuh harus coaching kepala sekolah. Saya ingin hasilnya tuh efektif. Kita dengar banyak hal tuh ya, kita baru nanya agenda, dia udah ngomong panjang lebar seperti itu. Kita sebagai coach pakai rasa. Ingat, receive,
Nggak usah dipotong, acknowledge, lalu summarize dulu. Oke, jadi kalau ngomong agenda, ini Bapak ingin ngomong tentang implementasi coaching di tugas Bapak sebagai pengawas sekolah. Begitu ya, betul? Iya, betul. Dan tadi saya dengar karena banyak ya dipakainya 12 kali dan harus ada apa namanya topik-topik, Bapak ingin supaya coachingnya jadi efektif. Jadi apakah betul pemahaman saya bahwa yang Bapak ingin dapatkan dari sesi ini adalah gimana caranya supaya 12 kali percakapan coaching Bapak dengan kepala sekolah itu efektif. Begitu, Pak? Konfirmasikan. Iya, betul. Oke. Jadi kita ngomong bagaimana Bapak bisa menerapkan coaching dan bagaimana supaya itu efektif gitu ya, Pak ya? Yes. Selesai bagian tujuan. Jadi kalau dia ceritanya banyak, bantu menyimpulkan, bantu merangkum, lalu konfirmasikan. Ya. Oke ya. Tujuan dapat, kita masuk ke identifikasi. Memetakan. Waktu dia bilang tadi, saya bingung nih gimana supaya makin efektif. Ada kata kunci yang aneh di situ. Apa? Efektif. Pakai kata efektifnya. Pak Ali. Sebetulnya buat Bapak, coaching yang efektif tuh yang seperti apa? Ya gini lah Bu, saya tuh sekarang kalau pengawas, itu ketemu dengan kepala sekolah, saya tuh ngomong suka 2 jam. Ini kan katanya waktu pembekalan, katanya kalau ngobrol, kalau percakapan coaching tuh jangan lama-lama, sejam lah gitu ya. Gimana caranya memotong dari 2 jam menjadi 1 jam? Oke, jadi efektif tuh adalah buat Bapak 1 jam ya Pak ya, selama ini Bapak 2 jam. Apalagi Pak efektif itu buat Bapak? Ya kepala sekolah saya tuh kalau bisa ya Bu ya, jangan mengeluh-mengeluh ya. Kalau bisa tuh itu diskusinya tuh jadi yang menyenangkan gitu ya. Sekarang kayaknya saya tuh datang ke situ jadi problem solver Bu. Dia bawa keluhan lalu saya yang pusing. Harus saya bantu gimana kepala sekolah? Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen percakapannya tuh jadi mengalir gitu ya. Seperti kalau Ibu bilang kan setara. Nah setara itulah kalau di pembekalan katanya kalau coaching itu harus setara. Oke. Jadi itu ya percakapannya setara. Apalagi Pak? Itu 2 itu aja Bu dulu. Oke. Identifikasi itu ya. Itu tujuan. Dia pengen jadi percakapannya kayak gitu. Udah selesai belum identifikasinya? Belum, karena kita perlu lihat sekarang. Kalau sekarang memang seperti apa Pak? Selain tadi 2 jam ya Bapak. Jadi dari 2 jam Bapak pengen jadi 1 jam. Ya. Kalau sekarang gimana? Kedua mungkin itu ya Bu ya. Sekarang tuh saya nggak tahu caranya gimana kalau dia ngeluh-ngeluh ya. Kasian juga sebetulnya gitu, karena mungkin nggak punya teman ngobrol. Tapi kalau ngeluh terus saya juga yang pusing Bu. Oke, jadi situasinya sekarang dia mengeluh dan Bapak nggak bisa nanggepin itu gitu. Iya, saya pengen bisa nanggepin itu. Oke, apalagi Pak? Apa yang mempengaruhi itu menurut Bapak? Jadi dia diem gitu, nanti dia bilang, tapi gini ya Bu ya, kalau saya datang awal bulan, cara ngomongnya ternyata beda sama akhir bulan. Kalau awal bulan tuh nggak terlalu banyak ngeluh, katanya gitu ya. Kalau akhir bulan, lain Bu keluhan. Oh, jadi ternyata ada hubungannya sama waktu ya Pak ya? Iya, kalau awal bulan tuh lebih bersemangat gitu Bu kayaknya. Apa baru turun kali ya itu anggaran. Jadi mungkin lebih enak kepala. Kalau udah di belakang itu agak pusing gitu. Bisa jadi. Apalagi Pak yang Bapak lihat? Ini semua kepala sekolah atau cuma kepala sekolah tertentu Pak? Itu juga ada. Itu diidentifikasi Bapak Ibu. Jadi nanti dia lihat. Misalnya kepala sekolah yang perempuan Bu. Ada satu tuh ibu itu gampang nangis Bu, saya pusing tuh kalau datang ke beliau. Belum apa-apa dia nangis gitu, cerita katanya kepala sekolah gurunya yang ini begini. Saya pusing. Oke, jadi khusus yang ini ya Pak ya. Bapak ngomong ada kepala sekolah wanita sering percakapannya sampai menangis, emosional gitu dan Bapak bingung menghadapinya. Iya. Ngeluh-ngeluh sama itu Bu, 2 itu Bu. Makin mengerucut. Situasi yang diinginkan tadi udah bilang ya jadi bisa maunya gimana nih Pak? Ya pas mengeluh-ngeluh tuh saya bisa menghandle. Nah yang namanya menghandle kayak apa Pak? Ya saya bisa menenangkan lah Bu dan dia jadinya nggak gampang nangis kalau sama saya agak enak hati juga nih setiap kali ketemu saya kenapa nangis gitu ya katanya. Oke, apa Pak yang bisa membuat itu terwujud? Dia diam. Mungkin sayanya ya Bu ya, saya harus lebih apa ya istilahnya ya?
lebih bisa membuat mereka percaya diri ya dalam melihat situasi. Oke, jadi Bapak harus bisa membuat percaya diri. Apalagi itu mengakhiri atau kurang lebih menjadi transisi bagi kita untuk masuk ke R. R itu adalah mulai mengembangkan ide-ide. Jadi tadi apa yang bisa membuat itu terjadi, si Pak Ali ini mulai berpikir bahwa itu mungkin bisa terjadi kalau sayanya lebih atau punya cara membuat dia lebih confident. Nah, Bapak Ibu perlu diingat ya, dalam coaching, orang yang harus berubah adalah orang yang di-coaching. Gitu ya. Jadi kalau dia tadi bawa masalah dia ingin kepala sekolahnya nggak nangis-nangis, maka dia yang harus bisa melakukan perubahan diri bagaimana menghadapi orang yang seperti itu. Ya, jadi tadi gagasan itu perlu dieksplor. Oke, kalau Bapak ingin bisa menghadapi orang yang emosional seperti itu, menurut Bapak dari Bapak sendiri apa yang harus dikembangkan? Apa ya Bu ya? Mungkin gini ya Bu ya, kalau dia nangis gitu Bapak gimana sih? Ya saya dengerin sih Bu, maksudnya tuh saya kasih ruang bagi dia untuk mengeluarkan emosinya, lalu saya nasehatin Bu biasanya. Saya bilang sudahlah jangan nangis terus, itu kan tantangan buat kamu harus bisa menghadapi tantangan, segala macam gitu Bu. Oke, hasilnya gimana Pak? Ya itu Bu, malah jadi kalau ketemu curhat lagi, saya nggak mau tuh Bu, mau saya potong. Oke, artinya nasehat nggak jalan ya Pak ya? Ya gimana caranya nggak nasehatin ya Bu ya? Coba, apa yang Bapak ingin bisa gali sebetulnya? Saya sebetulnya pengen tahu apa sih yang bikin dia nangis gitu ya. Oke, jadi Bapak pengen bisa nanya. Mungkin di sini dalam rencana aksi akan ada diskusi bersama kita sebagai coachnya. Iya pengen bisa. Gimana caranya nanya itu Bu? Nanya kayak ibu inilah biar bisa kayak gitu. Oh, kita boleh mungkin share di situ. Dengerin dulu, Pak. Apa yang Bapak tahu tentang sebab dia nangis itu apa? Nah, saya nggak tahu. Ditanya, Pak. Nanya gimana ya? Coba Pak, nanya gimana? Mungkin kalau saya tanya gini, oke, apa yang bikin kejadian itu bikin ibu sangat emosional, Bu? Misalnya. Oke. Waktu itu saya nggak berani. Apa Pak yang bikin nggak berani? Tersinggung nggak ya? Gitu. Oke, Bapak takut dia tersinggung. Apa yang bisa bikin proses nanyanya jadi aman, Pak, menurut Bapak? Mungkin saya harus tanya dulu ya. Ini saya mau tanya mungkin kalau terlalu sensitif, nggak apa-apa nggak dijawab. Tapi saya rasa saya perlu menanyakan ini. Boleh ya? Gitu. Minta izin gitu, Pak ya? Iya. Oke, jadi Bapak nanti mau minta izin dulu, lalu Bapak akan menanyakan apa penyebab dia nangis. Ya. Dari situ apa, Pak? Ya dari situ akan lihat sama-sama. Nah, jadi di proses rencana aksi bersama-sama dengan coach, kita membicarakan bagaimana ini akan dipetakan nantinya, gitu ya. Nanyanya kayak gimana, berhentinya di mana, gitu ya. Kapan nih mau mulai diajak ngomong, mau sekarang atau nanti mau dicobanya nih cara seperti ini, hal seperti itu. Dan apalagi yang Bapak butuhkan supaya Bapak bisa menghandle situasi itu dengan lebih baik. Jadi ini diomongin di rencana aksi. Kalau si Pak Ali ini sudah punya bayangan tindakan apa yang akan dia lakukan, kita masuk ke TA, tanggung jawab. Oke, jadi gimana nih Pak, abis ini Bapak kalau ketemu ibu itu atau kepala sekolah yang lain gimana Pak? Ya saya sekarang tahu kalau ada yang emosional, sayanya sendiri harus menenangkan diri, kemudian saya minta izin untuk tanya, sebetulnya boleh nggak saya gali sedikit untuk tahu nih apa sih sebetulnya yang bikin kamu merasa sangat emosional, gitu-gitu. Lalu saya harus tahu apa penyebabnya. Lalu dari penyebabnya itu nanti kita akan ngobrol, karena bisa saja dari situ bisa kelihatan apa yang bisa kita lakukan. Itu mungkin Bu yang selama ini berbeda. Jadi saya ngerem untuk nggak ngasih nasihat. Oke. Ada nggak Pak yang bisa dimintain bantuan supaya Bapak masih ingat seperti itu? Enggak, saya bisa sendirilah kalau yang itu. Tuh kan saya kalau ngawasin kan ketemunya one on one Bu, jadi harus di saya sendiri. Oke. Ya.
Selesai tanggung jawab, jangan lupa tanyakan 2 pertanyaan penutup. Salah satu dari 2 ini. Oke. Wah, ini asik juga nih Pak ya, kita ngobrolnya barusan. Apa Pak yang jadi Bapak dapatkan dari sesi ini, Pak? Ya Bu, ternyata efektif yang saya maksud itu 1 jam harusnya bisa kalau saya bisa nanya yang memang to the point dan mengarah ke membuat dia lebih tahu apa yang menyebab dia emosional. Selama ini tuh jadi 2 jam tuh kalau yang emosional Bu, karena jadi ceramah, lalu dia juga kadang-kadang tambah nangis, tambah ngeluh. Kalau sekarang saya mungkin akan pakai cara tadi. Ya sayanya yang harus berubah, sayanya juga nggak boleh cepet-cepet pengen ngasih advice kali ya. Oke, wah tuh insight yang bagus banget tuh Pak, gitu, yang bisa diterapkan. Saya nggak sabar nih untuk ketemu Bapak bulan depan, pengen dengar ceritanya, gitu. Oke, sampai ketemu bulan depan ya Pak ya, gitu. Selesai. Disitulah satu siklus tirta selesai. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dilanjutkan dengan latihan percakapan. Disinilah tadi pasangan 2 orang itu jadi penting karena mereka akan mulai menjalankan ini. Ya. Masuk ke breakout room 15 menit aja kalau berdua, 10 menit kalau bertiga. Ini kalau bertiga tuh kalau kelasnya Bapak Ibu ganjil, biasanya nanti akan ada 1 orang yang isinya 3. Nah, itu percakapannya gini, misalnya si A dan si B di satu ruang latihan. 15 menit pertama, A menjadi coach bagi B. Ya. 15 menit kedua, B menjadi coach bagi A. Dua-duanya sama menjalankan tirta. Topiknya apa? Topiknya bebas. Topiknya bebas. Yang penting dia ngikutin tirtanya. Gitu ya. Lalu kita sebagai trainer atau sebagai instruktur, sebagai narasumber, pada saat momen ini ngapain? Di sini kita jalan-jalan, pindah dari satu bor ke bor lain. Jadi, waktu Bapak Ibu sudah selesai di sini, nerangin ini 1 jam ya, 45 menit, ya kira-kira 5 menit terakhir pada saat menjelaskan, jelaskan bahwa abis ini kita akan latihan. Ya. Harusnya tadi Google Meet yang untuk setiap ruangan sudah tersedia, minta mereka masuk dulu ke ruangan-ruangan itu, karena nanti kita harus di-admit oleh mereka, oleh pemilik ruang. Ya, lalu kita masuk admit ke masing-masing ruangan juga. Kalau pakai Hudek, kita bisa berada langsung di, saya lupa berapa 5 atau 6 grup gitu ya, 5 atau 6 ruangan gitu kalau nggak salah. Langsung di situ untuk nanti pindah-pindah. Gitu Bapak Ibu. Nah ini kalau yang bertiga, ini kalau berpasangan. Selesai latihan mereka masuk ke kelas, kita tanya ini. Nanti isinya boleh dimasukkan di LMS, tapi ini 1-2 Bapak Ibu boleh tanya. Apa nih yang tadi kerasanya pada waktu latihan? Sudah oke atau belum? Gitu. Apa yang udah bagus? Apa yang pengen ditingkatkan di latihan berikutnya? Gitu. Begitu mereka selesai ini, kita kirim lagi ke tempat latihan. Karena di sini kita akan latihan 2 kali. Bentar ya, mana dia? Di sini. Jadi yang barusan ini Bapak Ibu, kita menyelesaikan topik yang ini. Yang alur percakapan dari jam 10 sampai 13.45. Yang pertama adalah percakapan refleksi. Ya. Refleksi ini adalah proses refleksi terbimbing. Jadi kita menemani mereka mendapatkan insight dari apapun yang sudah dihadapi atau sedang dihadapi. Dan ini bisa saja triggernya atau pemicunya adalah permintaan kepala sekolah. Ibu pengawas, boleh nggak saya punya waktu sama ibu besok? Saya ini ingin dibantu untuk memproses, misalnya nih ya, ada kejadian katakanlah di sekolah itu terjadi 5-6 guru keluar sekaligus misalnya. Misalnya nih, ini contoh aja. Kepala sekolahnya galau ya, nggak mungkin ngobrol sama siapapun. Dia bisa aja nelpon
pengawas sekolah lalu minta ngobrol dan nanya soal ini. Saya ingin merefleksi diri karena terus terang kejadian 5 guru langsung keluar itu agak membuat saya shock ya, apakah ada yang salah gitu dengan cara saya memimpin, jadi boleh nggak saya dibantu untuk memproses ini. Jadi bisa begitu contohnya. Atau sesudah melakukan suatu kegiatan. Sepertinya terputus Mbak Dita. Suaranya hilang. Ini mungkin internetnya terputus. Mohon maaf, saya menghilang dari peredaran. Oke, tadi sampai mana? Sebentar. Nah, ini. Refleksi ya. Refleksi. Oke, jadi harus dalam suasana tenang, lalu tanyakan, apa yang jadi kamu pelajari tentang diri kamu? Misalnya dia tadi bilang, apa saya benar nggak ya mimpinnya sebetulnya? Oke, benar itu gimana? Apa yang kamu maksud? Apa yang membuat kamu bertanya seperti itu? Itu diproses dalam proses refleksi. Jadi sekarang apa yang kamu tangkap dengan perginya mereka gitu ya, 5 orang itu? Coba dilihat ya, pelajaran apa? Bagaimana situasi yang lain? Apa dampaknya terhadap yang lain? Kalau ini mau dibikin lebih tenang, maunya digimanain? Jadi ke situ. Jadi ada proses memproses apapun yang sedang ingin direfleksikan, tapi yang paling penting refleksi itu kan tentang diri ya. Jadi pelajaran apa sih yang didapat terhadap diri? Jadi bukan soal guru-gurunya nih, tapi apa yang kamu jadi tahu tentang diri kamu sebagai seorang leader dalam konteks tadi. Apa yang jadi kamu sadari, apa yang ingin kamu lakukan berbeda dengan kesadaran itu yang harus ditanyakan. Ini tipsnya, ya. Harus lebih lambat pada saat menjalankan proses ini, biasanya dikasih ruang untuk diam, untuk merenung, jadi jangan buru-buru. Contoh percakapan berikutnya adalah pemecahan masalah. Ya, ini kalau memang meskipun gini teman-teman, kan tadi dibilang ya, coaching itu triggernya bukan masalah. Tapi kalau kita sedang mendampingi seseorang dan ini konteksnya bukan coaching yang sesi, yang berseri-seri seperti yang selalu kami lakukan, karena kalau di dalam pendampingannya pengawas, topik satu sesi ke sesi lainnya bisa berbeda-beda, maka bisa saja dia datang dengan percakapan untuk pemecahan masalah. Ini contoh-contoh case-nya. Lalu bagaimana melakukannya? Kita ajak dia petakan. Memang situasinya kayak apa sekarang? Oke. Oh, jadi ada guru-guru yang mau keluar 5 orang. Ya, apalagi yang kamu lihat? Saya pengen bisa punya dialog, Bu, sebelum mereka memutuskan gitu. Ya, hal kayak gitu. Jadi diajak memetakan situasinya saat ini. Ya. Dan ajak di sini boleh brainstorm apa ya, berpikir bersama bagaimana bisa membantu coach menemukan solusi atas situasinya tadi. Ya, jadi di sini coach perlu bersikap netral dan ingin tahu dan juga terbuka dan tidak terlibat dalam problem coach. Ini yang penting. Tadi ingat, fokus pada pembelajar, fokus pada coach, bukan fokus pada problemnya.
kamu sendiri pingin gimana ngatasin yang itu, gitu ya. Pakai gambar boleh ya teman-teman kalau mau. Yang terakhir adalah percakapan untuk kalibrasi. Ya. Ini pernah ada pertanyaan, kok kalibrasi sih gitu ya. Memang kalibrasi ini adalah istilah yang digunakan dalam cognitive coaching. Cognitive coaching adalah coaching yang dipakai dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, dan selalu memang dipakai bukan, kalau evaluasi itu ada kesan menilai gitu ya. Kamu dievaluasi udah bagus atau belum. Kalibrasi itu alignment, disesuaikan dengan suatu standar. Jadi feel-nya beda. Ya. Biasanya percakapan ini digunakan kalau kita ingin mengukur apakah pencapaian kita terhadap suatu standar pengajaran atau standar kompetensi tertentu yang kita rencanakan untuk dikembangkan sudah dicapai apa belum. Gitu ya. Dan selalu dimulai dengan proses swanilai. Artinya minta coachnya melakukan self-assessment. Kamu sendiri ngelihatnya gimana terhadap kompetensi ini dalam 3 bulan terakhir? Apa yang sudah bagus? Apa yang kamu ngerasa masih perlu dikembangin? Nah, kalau itu yang mau dikembangin, apa yang perlu kamu berlakukan berbeda? Kita boleh menambahkan data, tapi ini harus berbasis data dari pengamatan kita. Kita harus menambahkan, boleh menambahkan pengamatan kita. Oh, itu yang pendapat kamu ya. Kalau yang saya amati sebetulnya, tadi bener tuh yang udah bagus, tapi ada satu hal yang saya lihat dari luar nih, itu kamu udah nunjukin banget, yaitu soal yang ini. Misalnya gitu ya, itu jadi penting. Ini bagaimana melakukannya. Pada saat menjalankan percakapan kalibrasi, teman-teman, pastikan kita sebagai coach-nya itu sedang mentalnya positif. Ya. Karena ini ada proses memberi feedback, dan proses itu harus berjalan dalam konteks yang positif. Ya. Jadi mindset-nya si coach harus ingin terkoneksi, bukan mengoreksi. Ingin memahami, bukan memberitahu. Itu harus ada, dan itu hanya bisa terjadi kalau coach-nya sedang positif. Jadi kalau coach-nya lagi sakit, atau malah lagi ada masalah, lagi kesel nih sama orang ini, gitu ya, jangan dulu melakukan percakapan ini. Karena bisa jadi yang muncul dalam percakapan itu jadinya nggak netral, dan nggak positif. Ya, intinya gitu. Nah, sesudah ini baru mereka latihan lagi dan minta memilih salah satu dari tiga contoh percakapan itu, bebas yang mana saja. Sekali lagi teman-teman juga muter ya, dan ingatkan mereka untuk merekam, karena nanti rekaman yang ini harus diunggah. Ya, rekaman mereka ini harus diunggah. Ini selesai, ya. Artinya kita masuk ke bagian terakhir soal peran pengawas. Ya. Nah, memang ada shift, teman-teman. Jadi para pengawas sekolah ini kan secara struktur sebetulnya berada di bawah dinas. Gitu ya, dinas pendidikan di masing-masing provinsi. Sementara program sekolah penggerak ini datangnya dari Kemendikbud pusat. Sehingga ini adalah menjadi apa istilahnya ya? Menjadi ruang bagi pengawas masing-masing untuk menggabungkan apa yang dia dapatkan dari pelatihan ini dalam proses pengawasan yang mereka lakukan. Ya. Mereka harus menjalankan ini pada saat mengawasi sekolah penggerak. Tapi yang diharapkan adalah dengan mempunyai kebiasaan baru, dengan berlatih menggunakan ini kepada sekolah penggerak, mereka akan membawa kebiasaan coaching ini ke sekolah-sekolah lain dalam binaan mereka yang bukan sekolah penggerak. Ya. Jadi ini adalah seperti kawah candra di mukanya buat para pengawas gitu ya pada dasarnya. Mereka nantinya ingin dijadikan pengawas sekolah yang memberdayakan. Jadi percakapan dengan pengawas sekolah itu isinya bukan takut atau sedih atau ngadu-ngadu aja, tapi si kepala sekolah punya partner bicara, punya mitra untuk berpikir, gitu ya. Nah, bagaimana itu ada dalam keseluruhan program?
mereka akan selesai latihan di sini ya teman-teman. Lalu apa yang mereka dapat dari pelatihan kita itu akan diimplementasikan, diusulkannya di bulan-bulan ini nih, September, November, ya. Lalu Januari, Maret, Mei, dan Juli. Nah, ada 2 forum besar yang terkait dengan program sekolah penggerak, yaitu di bulan ini, di bulan November. Di sini, pengawas perlu melakukan coaching dengan kepala sekolah dan juga mempelajari bagaimana kepala sekolah itu setahu saya juga dapat coaching dari PA ya, fasilitator sekolah penggerak gitu ya. Di sini membicarakan tentang bagaimana pengalaman itu. Sementara di belakang sini adalah refleksi bersama forum pemangku kepentingan dan dewan sekolah ya kalau nggak salah. Komite pembelajaran di sini nih. Ada proses mereka bertemu untuk bicara bersama-sama. Ini pun pakai pendekatan coaching. Nah, dari waktu ke waktu akan ada proses di mana pengawas sekolah akan ngobrol dengan fasilitator sekolah penggerak untuk bicara soal coaching. Karena fasilitator sekolah penggerak akan mendampingi kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum baru. Gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti ini dipakai di mana sebetulnya apa yang mereka pelajari dalam pembekalan ini, di timeline ini. Jadi akan banyak kesempatan untuk bicara dengan kepala sekolah, dan dari waktu ke waktu ini bisa macam-macam nih percakapannya. Mungkin di sini perencanaan, mungkin di sini ada problem solver, mungkin di sini ada refleksi gitu. Jadi bisa macam-macam. Disitulah keterampilan yang mereka pelajari hari ini dipakai. Nah, ini teman-teman proses pendampingannya akan berjalan 32 JP nantinya ya, dan akan dijalankan bersama-sama antara pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak dan pengawas sekolah. Jadi di sini di 32 JP ini mereka akan banyak ngobrol dengan fasilitator sekolah penggerak untuk memastikan pendampingan antara FSP dengan pengawas sekolah ini memang memberdayakan kepala sekolah gitu ya. Jadi artinya bagi para pengawas, keterlibatan mereka di sini adalah proses belajar, karena mereka nantinya akan menerima manfaat dari proses belajar ini untuk bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah lain yang mereka bina. Ada opsi juga untuk melaporkan hasil coachingnya, dan nantinya bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Lalu diunggah ke guru berbagi dan nanti dibahas bersama-sama untuk dilihat bagaimana bisa membantu sekolah itu lebih lanjut. Ini nanti teman-teman boleh jelaskan kepada para pengawas sekolah. Sebetulnya pelajaran kita atau pengajaran kita selesai sampai di sini, lalu di belakang ada waktu setengah JP atau 20-an menit ya, untuk membantu mereka menjawab refleksi ini dan mengingatkan untuk mengunggah rekaman terakhir ke LMS. Kalau ini selesai, tugas kita di depan kelas selesai, kita bisa keluar dari kelas, lalu ke LMS untuk memasukkan nilai dan memasukkan keaktifan. Gitu. Jadi hari 2 selesai. Nah itu bahan-bahan yang harus kita berikan kepada mereka, teman-teman.